Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja ditutup. Kita akan membahasnya bersama analis MNC Sekuritas. IHSG ditutup melemah di level 6.100. Untuk membahas rekomendasi dan juga prospek emiten kita ke depan, kita telah bersama dengan Rudi Setiawan, analis MNC Sekuritas. Mas Rudi, kita lihat hari ini IHSG terlihat melemah gitu ya, ke zona merah di 6.100, masih sama mungkin levelnya dengan kemarin. Menurut Anda apa saja sentimen yang bergerak di pasar sehingga IHSG tidak mampu rebound hingga jelang penutupan hari ini? Ya, kalau kita lihat memang ini disebabkan dari global market ya, dimana kalau kita perhatikan untuk dari US 10 years yield levelnya saat ini berada di 1,5%, yang merupakan level tertinggi sejak Juli pada tahun ini, seiring dengan kekhawatiran terhadap tekanan inflasi di US sendiri yang diperkirakan akan lebih lama dari ekspektasi awal. Selain itu juga kalau kita perhatikan masih terkait dengan Evergrande, yang dimana memang ini gagal bayarnya sendiri masih menjadi salah satu kekhawatiran juga untuk dari market secara keseluruhan pada saat ini, Mbak Poppy. Oke, bagaimana dengan beli asing? Kita dengar bahwa katanya hari ini di pasar beli asing ini banyak investor asing banyak sekali mengoleksi saham-saham big caps. Benarkah ini dan kenapa mereka akhirnya banyak ke sana? Ya, kalau kita lihat dengan saat ini ya sudah mendekati dari akhir tahun sendiri. Kalau kita perhatikan beberapa fund tentunya itu akan melakukan rebalancing, yang dimana rebalancing tersebut akan menyangsa ya untuk dari saham-saham yang bisa dikatakan blue chip atau yang berada di LQ45 sendiri. Sehingga wajar untuk dari beberapa fund asing pun membeli cukup banyak pada hari ini. Di sisi lain memang kalau kita perhatikan untuk dari beberapa saham blue chip pada saat ini itu bisa dikatakan sudah cukup murah dengan level-level pada saat ini. Disebabkan kalau kita perhatikan lagi di bulan September IHSG kita terus bergerak di zona merah, Mbak Poppy. Oke, baik. Salah satu dari saham big cap yang dikoleksi asing ini kan yang menarik adalah salah satunya Telco ini, Mas, dan ini BUMN gitu ya. Apa yang membuatnya menjadi kembali melesat begitu dan juga menjadi favorit saat ini? Ya, untuk dari Telkom sendiri ya, yang disebabkan memang saat ini beberapa implementasi dari bisnisnya sudah mulai masuk untuk dari 5G. Yang dimana kalau kita perhatikan Indonesia mulai bisa untuk mengadopt untuk dari 5G kemungkinan di tahun depan ya. Jadi seiring dengan kebutuhan untuk dari 5G sendiri ini mendorong untuk dari minat asing untuk masuk ke Telkom. Karena kalau kita perhatikan saat ini sangat dikit sekali untuk dari emiten telco yang mulai untuk menerapkan dari sinyal 5G. Salah satunya memang dari TLKM dan juga untuk Friend pada saat ini, Mbak Poppy. Oke, baik. Bagaimana dengan big caps yang lain yang bergerak di saham-saham perbankan gitu, misalnya trio saham bank yang sangat-sangat besar ini apakah masih bisa menjadi favorit? Apakah memang betul bahwa ini kan diborong asing nih? Nah, ini bagaimana nih untuk paling tidak di awal Oktober? Ya, untuk dari saham perbankan sendiri kalau kita perhatikan ya, kita masih melihat untuk dari right issue yang dilakukan oleh BBRI kemarin, di mana memang kebutuhan untuk dari pendanaannya bisa dikatakan cukup besar. Seiring juga memang ada sinyal positif untuk dari outlook ekonomi ke depan. Sehingga untuk dari perbankan sendiri melakukan corporate action yang untuk memenuhi kebutuhan modal mereka. Dan juga untuk kalau kita perhatikan beberapa perbankan pada saat ini sudah mulai masuk untuk di digitalisasi perbankan. Sehingga memang kebutuhan modalnya cukup tinggi dan kemungkinan akan cukup positif ke depannya. Sehingga memang ini bisa dikatakan hal yang menarik terhadap asing pada saat ini, Mbak Poppy. Oke, baik. Kalau dilihat lagi, kan PPKM memang masih terus berlaku begitu ya untuk sentimen domestik. Untuk awal Oktober nanti seperti apa, Mas? Apakah IHSG kita juga masih akan berada di level 6.100 ataukah kita bisa rebound melebihi itu? Menurut Anda seperti apa? Ya, untuk dari IHSG sendiri ya, sambil menunggu untuk dari perjalanan waktu pada saat ini yang memang September adalah zona merah untuk dari IHSG kita. Dalam tren 5-10 tahun terakhir, September adalah zona merah untuk IHSG kita. Tapi untuk dari Oktober sampai dengan awal tahun 2022, kemungkinan IHSG kita akan berpotensi untuk mengalami rebound. Untuk dari MNC sendiri melihatnya
itu akan membuat ISG kita setidaknya ke level 6.300. Karena kalau kita lihat saat ini, beberapa untuk dari PPKM sendiri sudah menurun. Dan juga kalau untuk dilihat dari pemberitaan yang ada, untuk dari pemerintah untuk bersiap mengganti dari pandemi menjadi endemi. Yang dimana ini cukup positif terhadap ekonomi secara keseluruhan, Mbak Poppy. Baik, oke. Lalu untuk emiten mungkin di kuartal 4 ini, apa bisa mengejar pertumbuhan signifikan dibanding kuartal 3? Ya, kalau kita lihat beberapa untuk dari relaksasi yang dilakukan oleh pemerintah, lalu juga untuk dari pembukaan ekonomi yang secara berangsur-angsur pulih, itu yang memang berpotensi untuk memberikan return dari para perusahaan-perusahaan sendiri, menciptakan kembali untuk dari earnings perusahaan tersebut di kuartal 4. Harapannya memang kuartal 4 menjadi salah satu kunci ya untuk dari perusahaan-perusahaan yang listed di ISG kita itu mengalami pertumbuhan kembali dari sisi earningnya. Karena kalau kita perhatikan, memang ada beberapa industri yang terdampak negatif adanya PPKM leveling kemarin. Namun saat ini yang ada, kalau kita perhatikan sudah mulai dibuka kembali beberapa akses ekonomi, itu bisa menjadi salah satu sinyal yang cukup positif nantinya, Mbak Poppy. Oke, untuk rekomendasi hold and sell on strength mungkin untuk pekan ini paling tidak menutup akhir September dan juga mengawali Oktober. Ya, untuk dari rekomendasinya sendiri, saya masih menyukai ya untuk dari beberapa emiten terkait dengan komoditi seperti coal dan juga untuk dari plantation. Karena kalau kita perhatikan harga dari komoditasnya sendiri saat ini cukup menguat signifikan, dan untuk dari beberapa sahamnya baru untuk dari adanya penguatan pada hari ini saja. Padahal kalau kita perhatikan secara year to date, harga penguatan seperti coal sendiri itu harga komoditasnya sudah meningkat cukup signifikan. Bahkan seperti oil pun yang tadinya mengalami pelemahan, harga untuk dari komoditasnya itu secara year to date sudah bertumbuh sampai dengan 50%. Jadi untuk dari emiten-emiten yang berasal dari komoditi itu bisa untuk dilayak perhatikan, sehingga memang investor bisa untuk melakukan hold kepada saham-saham tersebut. Sementara untuk dari emiten yang bisa dikatakan sell sendiri masih cukup selektif ya. Namun untuk dari beberapa industri sendiri seperti transportation memang saat ini berdampak, khususnya seperti penerbangan, yang itu memang kalau kita perhatikan harga sahamnya pun saat ini mengalami pelemahan. Namun untuk dari transportasi untuk dari sisi komersial ya, itu yang bisa dikatakan masih ada peluang lah di sana pada saat ini, Mbak Poppy. Oke, untuk prospek saham-saham perbankan untuk Oktober seperti apa, dan juga prospek ekonomi kita untuk kuartal 4 ini? Ya, untuk dari perbankan sendiri, seiring memang untuk dari beberapa perbankan ya yang melakukan corporate action seperti right issue, seperti BBRI, BBKP, dan juga DNAR, kebutuhan modal yang terjadi saat ini cukup banyak, sehingga mereka melakukan right issue. Seiring ekonomi yang sudah mulai pulih kembali, untuk dari perbankan sendiri itu cukup yakin mereka bisa mendistribusikan dari pendanaannya kepada para debitur. Karena kalau kita perhatikan saat ini, beberapa right issue yang dilakukan lebih kepada kebutuhan modal dan tidak untuk dari sisi hal yang lainnya. Jadi saya cukup positif pada saat ini. Sementara untuk ekonomi kita di kuartal 4, harapannya memang cukup baik ya untuk memperbaiki dari ekonomi yang sebelumnya bisa dikatakan kembali mengalami penurunan pada kuartal 3 kemarin, Mbak Poppy. Baik, prediksi esok Mas Rudi, apakah kita masih akan terjerembab ke zona merah atau kita bisa rebound? Untuk ISG sendiri saya harapannya memang adanya rebound ya, karena kalau kita lihat dari saham-saham komoditi sendiri itu diharapkan bisa menjadi penopang ISG kita mengalami penguatan. Untuk dari ISG saya lihat akan bergerak di zona hijau meskipun terbatas dengan range di 6.037 sampai dengan 6.180, kurang lebih seperti itu, Mbak Poppy. Baik, terima kasih Mas Rudi untuk diskusi dan juga analisanya bersama kami dalam Closing Market.